Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini jumpa lagi bersama Bunda Nur, kita akan belajar matematika. Pokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal dan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan campuran. Pertama, Bunda akan membahas tentang mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Disimak baik-baik ya penjelasan Bunda. Jadi Bunda akan membahas tentang bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Misalkan, silahkan kalian lihat di buku kalian halaman 20. Contohnya yaitu ubahlah 1/4 ke bentuk pecahan desimal. Nah, 1/4 ini mau diubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Cara yang pertama adalah dengan mengubahnya menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 4 dikali 1 4 tambah 1 5, jadi 5/4. Nah, sesudah menjadi pecahan biasa, kan tujuannya adalah untuk menjadikannya pecahan desimal. Pecahan desimal itu bisa kita pakai penyebut 10, 100, atau per 1000 dan seterusnya. Kira-kira 4 ini cocok dijadikan pecahan 10 kah atau 100 atau 1000. Nah, kalau mau dijadikan 10, kira-kira 4 kali berapa sama dengan kira-kira 4 dikali berapa sehingga bisa menjadi 10. Ternyata tidak ada perkalian 4 yang bisa hasilnya 10. Coba kita inginkan menjadi penyebut 100. Oke, kita jadikan penyebut 100 ya di sini. Kira-kira 4 ini bisa enggak? 4 ini bisa dikalikan dengan sebuah bilangan yang hasilnya 100. Ternyata 4 ini bisa dikalikan 25, yaitu sehingga hasilnya 100. 4 dikali 25 100. Jadi 4 ini tidak bisa hasilnya per 10 karena tidak ada perkalian yang cocok dengan 4 yang hasilnya 10. Jadi untuk mengubah menjadi pecahan desimal, maka penyebut yang cocok itu adalah per 100. Ya. Jadi 4 kali 25 sama dengan 100, dan di sini pun kita samakan dikali 25. 5 dikali 25 sama dengan 5 dikali 25 sama dengan 125 per 100. Nah, sehingga 125 dibagi 100 itu cukup kita dengan menandainya, yaitu 2 angka di belakang koma, sehingga 1,25. Jadi 125 dibagi 100 itu adalah 1,25 karena per 100 itu 2 angka di belakang koma. Bisa kita buktikan dengan cara membaginya ya. Misalkan 125 dibagi 100 sama dengan, oke, kita taruh di sini 100. Kira-kira 125 dibagi 100 dikali berapa sama dengan 125. Kalau dikali 2 200, sehingga perkalian yang cocok adalah kali-kali 1. 100 dikali 1 yaitu 100. Kemudian kita kurangkan 2 tidak bisa dibagi 100, kita turunkan lagi 5. Oke, 25 tidak bisa dibagi 100, kita beri 0. Kemudian di sini beri koma. Jadi sehingga bisa dibagi dengan 100. 250 dibagi 100, yang bilangan yang paling dekat dengan 250 yaitu 2. Karena 2 dikali 100 200. Kalau dikali 3 300, itu sudah berlebih, kita ambil bilangan yang di bawahnya. 2 dikali 100 200, dan ini 500 ya. 50, maaf. 50 tidak bisa dibagi 100, kita beri lagi 0. 500 dibagi 100 sama dengan 5. Karena 5 dikali 100 500. Di sini 500 ya. Sehingga 500 kurang 500 sama dengan 0. Maaf ya, ini kita hapus dulu. Oke, 500 dikurang 500 sama dengan 0. Sehingga terbuktikan 125 dibagi 100 itu sama dengan 1,25, bisa
diuji dengan cara seperti ini. Bisa juga langsung dengan memberikan koma, karena 100 itu 2 angka di belakang koma. Bisa langsung kita tebak seperti ini. Nah, cara yang kedua yaitu dengan memisahkan antara bilangan cacahnya dan pecahannya. Jadi 1/4 itu sama dengan 1 ditambah 1/4. Ini bilangan cacahnya kita pisahkan dari pecahannya ya. 1 ditambah 1/4. Nah, kira-kira ini 1/4 kita mau jadikan pecahan 10 atau 100. Adakah 4 bisa dikalikan dengan sebuah bilangan yang hasilnya 10? Tidak ada ya, karena 4 kali 2 itu cuma dapat 8, tidak bisa sampai 10. Jadi 4 ini cocoknya dijadikan atau dikalikan dengan bilangan yang penyebutnya itu bisa menghasilkan 100. Karena 4 itu bisa dikali dengan 25 yang menghasilkan 100. 4 dikali 25 sama dengan 100. Ingat, kenapa Bunda langsung ambil perkalian langsung tebak penyebut 100? Karena 4 itu bisa dikali dengan 25. Sedangkan kalau ambil penyebut per 10, 4 itu tidak bisa dikali dengan bilangan yang hasilnya 10. Jadi Bunda ambil penyebut 100 sehingga 4 itu bisa dikali dengan 25. Nah, jika penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya juga dikali 25. Sehingga 1 dikali 25 sama dengan 25. Jadi, setelah ini kita masih tulis 1 ditambah sama dengan 25 per 100. Kita dapat di sini. Kita masih turunkan 1 tambah 25 dibagi 100. Ingat, kalau per 100 berarti 2 angka di belakang koma, sehingga 25 ini menjadi 0,25. Nah, sehingga 1 ditambah 0,25 itu seperti ini ya, bentuk penjumlahannya 0,25 ditambah dengan 1. Ditambah ya, begini cara penjumlahan koma. Jadi bilangan bulatnya berlurusan atau lurus dengan bilangan 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. Terus komanya kita tulis di sini lurus. Sehingga 0,25 ditambah 1 hasilnya 1,25. Jadi di sini hasilnya 1,25. Jadi bilangan atau pecahan campuran 1/4 jika dijadikan bilangan desimal maka hasilnya 1,25. Seperti ini ya. Nah, silakan kalian pilih mau pakai cara 1 atau cara 2. Untuk soal selanjutnya kita akan mencoba, silakan kalian buka halaman 22 di bagian nomor 3D. Ubahlah 8/2 ke bentuk pecahan desimal. Nah, ini pecahan campuran, kita mau bentuk menjadi pecahan desimal. Bagaimana caranya? Yaitu kita pakai cara pertama, yaitu dengan pakai menyederhanakan pecahan campuran tersebut. Kalau cara yang kedua adalah memisahkan antara bilangan cacah dan bilangan campuran. Kita pakai cara pertama ya, yaitu dengan menyederhanakan pecahan campuran itu dulu. Yaitu 2 dikali 8 16, 16 ditambah 1 sama dengan 17, 17 per 2. Nah, di sini 17 per 2 belum menjadi pecahan desimal. Nah, bagaimana untuk menjadikan pecahan desimal? Kita memperkirakan dulu apakah bilangan pecahan ini bisa pakai penyebut per 10, per 100 atau per 1000. Nah, kita lihat di sini ada bilangan 2. Bilangan 2 ini bisa atau kita pasangkan dengan pengali yang hasilnya 10. Kenapa Bunda pakai per 10? Karena bilangan 2 ini mempunyai pengali yang hasilnya 10 yaitu 5. Sebenarnya bisa dipakai per 100, namun jika ada penyebut yang lebih kecil, kita pakai penyebut yang lebih kecil supaya juga kita tidak repot mengalikannya. Sehingga di sini 2 dikali 5. 2 dikali 5 cocok dengan penyebut per 10 ya.
Nah, jika penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya dikali 5 juga. 17 dikali 5 sama dengan 85. Sehingga 85/10, karena dia per 10, kalau per 10 seperti yang Bunda sebutkan sebelumnya, yaitu satu angka di belakang koma ya, kalau per 10, sehingga 85/10 menjadi 8,5. Bisa juga dibuktikan dengan pembagian bersusun yang sebelumnya Bunda sudah jelaskan ya. Kita bisa buktikan 85 dibagi 10. Nah, 85, 10 dikali berapa? Sama dengan 85. Nah, 10 dikali 8 ya. Karena kalau dikali 9, 90. Maka kita ambil perkalian yang mendekati dan yang di bawahnya, 90. 10 kali 8. 8 kali 10, 80. Kemudian kita kurang 5, dikurang 0, 5 kita turunkan. Nah, 5 ini tidak bisa kita bagi, maka kita beri 0 supaya bisa dibagi. Hasil bisa menjadi 50 dan bisa dibagi 10. 50. Nah, jangan lupa kita beri koma karena tadi kita tambahkan 0 di sini. Kita sudah turunkan 0, maka kita tambahkan juga koma. 50 dibagi 10 sama dengan 50 dibagi 10 sama dengan berapa? Ya, kali-kali berapa? Yang dikali 10 sama dengan 50. 10 dikali 5. 5 dikali 10, 50. Maka di sini kita kurang, hasilnya 0. Sehingga sama kan 85/10 yang di sini dengan kita uji dengan cara membagi dengan pembagian bersusun, hasilnya 8,5 juga. Maka bisa dipastikan jawabannya adalah benar. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal latihan bagian 3S. Di buku kalian silahkan kalian lihat, di situ petunjuk soalnya. Ubahlah 35/8 ini menjadi bentuk pecahan desimal. Caranya, kalau sekarang Bunda mau pakai cara yang kedua, yaitu dengan memisahkan bilangan cacahnya dengan pecahannya. Jadi kita pisahkan bilangan cacah dan pecahannya, yaitu seperti ini ya. Kalau tadi kita pakai cara menyederhanakan pecahan dulu, kalau sekarang kita pakai cara yang kedua dengan memisahkan bilangan cacah dan pecahannya, yaitu 3 ditambah 5/8. 3 tambah 5/8 kita tulis kembali di sini, 3 tambah 5/8 dikali dengan sebuah bilangan di sini. Kita kosongkan di sini. Kemudian kita cari di sini penyebutnya. Di sini kita belum tahu ya apakah dijadikan penyebut 1000, 100 atau 10. Nah, kalau Bunda kasih penyebut 10, kira-kira 8 ada tidak pengali yang hasilnya 10 di sini? Tentu tidak ada, bukan? Karena kalau 8 dikali 2, 16, sehingga tidak cocok dengan penyebut 10. Kalau penyebut 100, kira-kira 8 ini ada tidak yang bisa dikali dengan sebuah bilangan yang hasilnya 100? Misalnya kalau Bunda kali 8 kali 20, 160. 8 kali 1, 80. Jadi tidak ada yang cocok kalau dikasih penyebut 100. Maka kita coba pakai penyebut 1000. Kira-kira 8 ini ada tidak bilangan yang hasilnya kalau dikali dengan 8 hasilnya 1000. Nah, inilah caranya untuk memperkirakan. Jadi sekali lagi Bunda tekankan untuk kalian bisa hafal perkaliannya ya, agar lebih mudah kita memperkirakan bilangan-bilangan yang cocok dengan sebuah penyebut. Nah, 8 dikali berapa ya sehingga hasilnya 1000? Bunda sudah dapatkan bilangannya, yaitu 8 dikali 125. Nah, cocok dengan 1000. 8 dikali 125 sama dengan 1000. Jadi penyebut 1000 sudah tepat ya, karena hanya penyebut 1000 yang 8 ini punya pengali, yaitu 125 ya. Jadi 125 ini kita sudah dapatkan di penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah diberi 125, maka pembilangnya pun dikali dengan 125. 125 dikali 5 berapa? Ya, 125 dikali 5 sama dengan 625. Ini adalah hasil dari perkalian bersusun ya. Cuma di sini Bunda sudah dapatkan hasilnya. Sesudah itu kita turunkan lagi 3-nya. 3 ditambah dengan, nah ini kan tadi sudah kita dapatkan ya, 5 dikali 125, 625. Nah, kita yang hasil dari ini kita pindahkan ke sini, 625/1000. Oke, 625/1000.
Kemudian kita teruskan lagi, 3 kita turunkan, nah ditambah. Ingat ya, kalau per 1000 itu berapa angka di belakang koma? Iya, 3 angka di belakang koma kalau per 1000. Sehingga 625 ini kita tulis di sini dan komanya di sini. Terus kita beri 0. Jadi kalau per 1000 3 angka di belakang koma menjadi 0,625, sehingga 3 ditambah 6,25. Jadi untuk menjumlahkan 3 ditambah 6,25 seperti ini ya, 0,625 ditambah dengan 3. Boleh di sini ditaruh 3, boleh kita taruh di sini 3 tadi ya. Kenapa cara menjumlahkannya seperti ini? Jadi kita susun 3 ini dengan bilangan bulatnya ya, 3 dengan 0 ya. Jadi komanya ini kita pisahkan, bukan lurusan dengan 3 ini. Jadi 3 ini lurusannya dengan 0 ya. 3 ditambah 0 sama dengan 3, turunkan komanya 625. Seperti itu ya. Bisa juga dengan cara seperti ini, 0,625 ditambah dengan 3. Oke, seperti ini ya. Jadi 3-nya ini tidak disimpan di sini tapi berlurusan dengan 0 karena 0 lah yang bilangan bulatnya. Jadi 0 tambah 3 sama dengan 3, komanya kita turunkan dan yang lainnya. Jadi bilangan desimal dari 3/5/8 adalah 3,625. Seperti ini ya, kalau pakai cara yang kedua. Yang kedua, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan campuran. Sekarang kita akan berpindah tema mengubah pecahan desimal menjadi campuran. Nah, ini kan contohnya 3,06, kalian bisa lihat di contoh soal nomor 4A ya. Di situ ada 3,06. Ini mau diubah menjadi campuran. Ini desimal ya. Mau diubah ke campuran. Seperti yang Bunda sudah jelaskan sebelumnya, jadi kalau 2 angka di belakang koma, ini kan 1, 2 angka di belakang koma ini, maka dia adalah per 100. Jadi kalau ini dijadikan pecahan biasa menjadi 306 per 100. Jadi hilang komanya dan di sini di pernya atau dibagi 100. Nah, ini kemudian kita sederhanakan. Masih ingat kan cara menyederhanakan pecahan? Dicari pembagi atau bilangan yang bisa dibagi dengan pembilang dan penyebut ya, dengan bilangan yang sama. Ini 306 ini bisa dibagi berapa kira-kira? Kalau 100 bisa dibagi 50, kalau 306 bisa tidak dibagi 50? Tidak bisa ya, karena bersisa. Jadi yang cocok dengan pembagi yang cocok untuk 100 dan 306 ini adalah 2 ya. Jadi ini Bunda dapatkan dengan cara memperkirakan. Nah, inilah gunanya menghafal perkalian. Kita bisa dengan mudah memprediksi bilangan pembagi sebagai pembagi. Kenapa dibagi 2? Karena 100 bisa dibagi 2 dan 306 bisa dibagi 2. Sebenarnya bisa dibagi 50 100 ini. Namun karena 306 tidak bisa dibagi 50 atau bersisa ya. Kalau dibagi 50 maka kita ambil pembagi 2 saja, dibagi 2 ya. Jadi caranya dengan cara menguji cobakan saja. Kira-kira bilangan apa yang bisa dibagi dengan pembilang dan penyebut ini. Jadi 306 dibagi 2 itu hasilnya 153. Kalian bisa dapatkan 153 ini dengan cara membagi pembagian bersusun ya. Oke, per 100 dibagi 2 itu sama dengan 50 ya. Ini sudah menjadi pecahan biasa ini. Namun permintaan soalnya adalah menjadi pecahan campuran. Caranya untuk menjadikan pecahan campuran seperti ini. Sudah 153 dibagi 50 sama dengan, kira-kira 50 dikali berapa sama dengan 153. Dikali 3 ya, karena kalau dikali 4 200. Dan dikali 2 itu 100. Jadi bilangan yang cocok di sini adalah dikali 3 sama dengan 150. Kita kurang 3 kurang 0 sama dengan 3. Ini tidak kita kurangkan karena hasilnya 0. Sehingga
Hasilnya adalah 153 dibagi 50 adalah 3 per 50. 3 per 50. Ini adalah bilangan campurannya atau pecahan campurannya ya. Iya. Oke, sudah sampai di sini. Sekarang kita beralih ke contoh yang lain ya, bagian nomor 4H. 4H itu kalian bisa lihat 8,05. Nah, ini sama seperti yang tadi, karena dua angka di belakang koma, maka kita jadikan pecahan per 100. Jadi 805 per 100. Per 100 karena dua angka di belakang koma, per 10 kalau satu angka di belakang koma. Jadi 805 itu dibagi per 100 mau dijadikan pecahan campuran, bisa langsung dibagi dengan cara yang tadi, 805 dibagi 100. Ini kira-kira 100 kali berapa sama dengan 805? 100 dikali 8 ya. Karena kalau dikali 9, 900. Kalau dikali 7, 700. Jadi kita pakai kali 8. Sama dengan 800, kita turunkan 5. Nah, kenapa ini tidak dikurang? Karena ini hasilnya 0 kalau dikurang. Jadi tidak usah kita tulis. Jadi 805 dibagi 100, pecahan campurannya adalah 85 per 100. 8. Kemudian sisanya kita tulis di sini dan pernya 100. Oke, inilah pecahan campurannya. Dan ini masih bisa diperkecil lagi atau disederhanakan, yaitu 8. 5-nya ini dibagi 5, yaitu 1. Dan 100-nya ini dibagi 5, hasilnya 20. Jadi pecahan campurannya adalah 8/20 ya, pakai pembagian bersusun. Bisa juga 8,05 ini dijadikan atau disederhanakan. 805 ya per 100 kita bagi 805 dibagi dengan berapa supaya sederhana, dibagi 5 ya, dibagi 5. Jadi caranya Bunda mendapatkan 5 ini dengan memprediksikan, mengira-ngira 100 bisa dibagi juga dengan 5. 100 ini bisa dibagi 50, tapi karena 805 tidak bisa dibagi 50, maka kita ambil bilangan 5. Oke, jadi itulah fungsinya. Bunda tekankan sekali lagi untuk selalu menghafal perkalian ya. 805 dibagi 5 sama dengan 161. Kalian bisa cari dengan pembagian bersusunnya yang seperti Bunda jelaskan tadi. 100 dibagi 5 sama dengan 20. 161 per 20 ini kita mau jadikan lagi pecahan campurannya seperti ini ya. 160 dibagi 20. Nah, 20 dikali berapa sama dengan 161? Maka yang bisa 20 dibagi 20 dikali berapa sama dengan 161? Dikali 8 ya. Karena 8 dikali 20 itu 160. Terus kita kurang hasilnya 1 kurang 0, 1. 16 kurang 16 kita tidak tulis ya, karena hasilnya 0. Jadi hasilnya 161 dibagi 20 sama dengan 8 1 per 20 juga. 8 1 per 20. Sama kan hasilnya dengan yang di atas. Caranya terserah kalian mau pilih cara yang mana. Oke. Bagaimana dengan penjelasan Bunda? Mudah-mudahan semua bisa memahami ya. Untuk selanjutnya silahkan kalian mengerjakan latihan berikut ini. Jangan lupa untuk menuliskan soalnya terlebih dahulu di buku tulis kalian ya. Baik, sekian dulu penjelasan dari Bunda untuk materi hari ini. Bunda akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.